Mengelabui kejaran klan He. Fang Yuan mendapatkan 1.100.000 keping emas setelah dipotong biaya administrasi dan biaya barang lelang yang ia beli. Kemudian manajer Ma langsung membawa mereka kembali ke kota Dayan dengan menunggang siluman elang. Aku tak menyangka harga lotus putih itu sangat mahal, bahkan sudah melewati harga jual normalnya hehehe. Manajer Ma tertawa pelan sembari melirik Fang Yuan yang sedang melamun memikirkan ucapan Pangeran Wang Yan tadi. Ah, itu kami hanya beruntung saja, kan, Yue? Sahut Fang Yuan, tetapi Xiao Yue tidak menyahut, ternyata ia juga sedang melamun, sehingga manajer Ma keheranan untuk sesaat. Namun, ia akhirnya menyadari kalau keduanya kemungkinan takut kepingan emas mereka akan dirampok oleh klan-klan besar atau pelaku kriminal lainnya. Siluman elang tersebut telah meninggalkan kota Jing dan Fang Yuan merasa ada siluman burung lainnya yang meninggalkan kota Jing juga, serta arah tujuannya sama dengan mereka. Mereka bertindak cepat sekali. Gumam Fang Yuan sembari mengeluarkan 100 keping emas. Manajer Ma, bisakah Anda membuat siluman elang ini terbang dengan kecepatan tinggi? Manajer Ma dengan mata berbinar-binar meraih kepingan emas itu dan langsung menganggukkan kepala seperti kucing yang sedang bermanja-manja dengan tuannya. Dia kemudian memaksa siluman elang terbang dengan kecepatan tinggi, sehingga beberapa siluman burung yang mengikuti mereka segera memacu tunggangan mereka juga. Sore harinya siluman elang mendarat di halaman paviliun Jingwu cabang kota Dayan dan manajer Ma menoleh ke belakang, serta berkata, Tuan Muda Fang dan Nona Yue harus segera meninggalkanku. Kemana mereka? Dia terkejut, ternyata Fang Yuan dan Xiao Yue tidak ada di belakangnya, karena ia fokus memantau siluman elang agar tidak mengurangi kecepatannya. Mungkinkah mereka langsung melompat saat mencapai pinggiran kota Dayan? Sayang sekali aku tidak sempat mengucapkan kata-kata perpisahan dan rasa terima kasih karena sudah mengangkat wibawa paviliun Jingwu cabang kota Dayan ini, sesal manajer Ma sembari menengadah menatap langit dan ia mengerutkan keningnya, karena beberapa siluman burung melayang di atas paviliun Jingwu, tetapi mereka langsung pergi mungkin karena tidak melihat keberadaan Fang Yuan dan Xiao Yue. Apakah kalian melihatnya melompat tadi? Tanya Heming sembari mengepal tangannya, karena kesal dikelabui oleh Fang Yuan dan Xiao Yue. Kami tidak melihatnya melompat Tuan Muda He, tetapi kami melihat dengan jelas kalau ia naik siluman elang itu bersama manajer Ma. Kemungkinan besar mereka melompat di pinggiran kota Jing saat manajer Ma tiba-tiba mempercepat laju tunggangannya, sahut bawahan Heming menduga-duga. Heming merasa itu benar sekali, apalagi saat itu jarak mereka terlalu jauh, sehingga ia fokus mengejar siluman elang yang mereka tumpangi dan tidak menyadari keduanya melompat dari siluman elang. Namun, yang membuatnya heran adalah kenapa mereka sangat cepat menyadari telah diikuti, padahal baru meninggalkan kota Jing. Heming berspekulasi mungkin Fang Yuan takut kepingan emasnya dirampok dan kemungkinan kedua adalah dia telah mengetahui rahasia kalau klan He mengincar Xiao Yue. Anak itu benar-benar lihai dan cerdik seperti informasi yang kuterima, gumam Heming. Tuan Muda He, aku menduga Pangeran Yan telah mengetahui rencana kita dan memberitahu mereka kalau kita mengincar Nona Xiao Yue, karena mereka berbincang-bincang dalam sebuah ruangan setelah keluar dari tempat lelang, kata bawahannya yang mengikuti gerak-gerik Fang Yuan dan Xiao Yue selama di paviliun Jingwu kota Jing. Kalau dugaanmu benar, maka jalan untuk mendapatkan Ratu Yue akan semakin sulit. Karena ia tidak kembali pada kita, padahal telah mengetahui masa lalunya. Heming menghela nafas panjang dan tatapannya lurus ke depan.
Kirim pesan pada assassin di kota Jing untuk mencari keberadaan Ratu Yue dan juga kirim pesan pada Patriark tentang apa yang terjadi, termasuk dugaan kalau Ratu Yue kita telah mengetahui masa lalunya. Baik Tuan Muda He. Sahutnya segera melaksanakan perintah Heming. Di kota Jing, sekumpulan assassin yang merupakan anggota klan He yang bertugas menjalankan misi pembunuhan pada musuh-musuh yang diincar oleh klan He, sedang asyik minum arak ditemani oleh wanita penghibur dari rumah bordil. Assassin ini adalah anggota klan yang dibuang dari kediaman klan He, karena melakukan kejahatan tingkat tinggi, sehingga untuk menghindari pencemaran nama baik klan He, mereka dibuang ke ibu kota. Namun, mereka tetap menjalankan misi dari klan He secara rahasia, tetapi bila tidak ada misi dari klan He, mereka juga akan mengambil misi dari pasar gelap untuk membunuh seseorang atas perintah pemberi misi yang membayar mereka dengan harga yang memuaskan. Bos Hetian. Ada perintah darurat dari Tuan Muda Heming untuk menangkap wanita bernama Xiao Yue dan membunuh laki-laki bernama Fang Yuan. Seru anak buahnya tiba-tiba memasuki kamarnya, padahal ia sedang minum arak ditemani 3 wanita cantik tanpa sehelai benang pun. Ini sketsa wajah mereka dan Bos Tian tidak boleh menyentuh wanita itu, karena dia adalah reinkarnasi Ratu Yue kita, katanya lagi, takut Hetian akan melakukan tindakan tidak bermoral pada Xiao Yue, karena ia sering memperkosa lebih dulu istri maupun putri dari mangsanya. Tenang saja, sahut Hetian dengan seringai tipis di sudut bibirnya, karena tidak menyangka sketsa wajah Xiao Yue sangat cantik, entah secantik apa wajah aslinya. Kumpulkan semua anggota, dan tidak boleh ada yang menolak, karena misi ini sangat penting. Jangan sampai Pak Tua itu memenggal kepala kita, bila tahu kita masih berleha-leha di sini. Katanya lagi, padahal ia belum selesai adu mekanik, sehingga ia harus menotok titik sensitif belut tampannya agar segera layu seperti daun di musim gugur. Di tempat lain, Fang Yuan dan Xiao Yue sedang berkuda sejauh 100 mil dari kota Jing. Saat melompat dari siluman elang milik manajer Ma, Fang Yuan langsung mencegat seorang pelancong dan membeli kuda siluman miliknya dengan harga mahal. Fang Yuan berpikir cara termudah menghindari kejaran orang-orang yang mengincar mereka adalah dengan melakukan perjalanan acak, sehingga musuh kebingungan melacak keberadaan mereka. Seperti saat ini, ia malah menuju barat, padahal seharusnya menuju selatan, karena kota Dayan ada di sana. Apa kita akan baik-baik saja, GG? Xiao Yue sangat ketakutan, karena ia melihat orang-orang yang ada di paviliun Jingwu tadi kebanyakan memiliki basis kultivasi tinggi. Tenang saja Yue. Kalau kita tertangkap, katakan pada mereka kalau aku sebenarnya adalah laki-laki impoten dan kamu akan mau menjadi ratu mereka dengan syarat aku menjadi kasimnya hehehe. Fang Yuan tertawa masam. Ih, GG. Masih juga bercanda, padahal situasi kita sangat genting. Sesal Xiao Yue sembari mencubit pinggang Fang Yuan, sehingga beberapa penduduk desa yang mereka lewati tertawa melihatnya. Aku tidak bercanda Yue. Kan, mereka mengatakan kalau aku adalah reinkarnasi kekasihmu. Cih, sungguh konyol, padahal masa lalu itu hanyalah kenangan dan kenapa mereka masih mengait-ngaitkannya dengan masa depan kita. Gerutu Fang Yuan. Tenang GG, aku tidak akan meninggalkanmu seperti masa laluku yang selalu setia padamu. Sahut Xiao Yue memeluk Fang Yuan yang terkejut mendengarnya dan jantungnya berdegup kencang, seperti ada getaran rasa bersalah yang tidak. Penginapan ayam jago. Matahari mulai terbenam dan Fang Yuan memutuskan untuk mencari penginapan, karena sangat berbahaya bila berkeliaran di malam hari. Para bandit atau siluman biasanya keluar mencari mangsa saat waktu tersebut. Tunggu. Seru Fang Yuan pada penjaga gerbang kota Yewang yang akan menutup gerbang.
Kami akan mencari penginapan di dalam kota. Katanya lagi mengungkapkan tujuannya. Penjaga yang memiliki basis kultivasi ranah alam langit tersebut memperhatikan Fang Yuan dan Xiao Yue. Dia merasa keduanya mungkin sedang menjalankan misi dari Akademi Kekaisaran, karena usia mereka masih muda, tetapi memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi. Ya, cepatlah. Hanya ada satu penginapan di kota Yewang ini dan letaknya di dekat kediaman klan San, sahutnya dengan ekspresi wajah acuh tak acuh. Semoga saja kalian masih mendapatkan kamar kosong, kalau tidak dapat, coba saja menghadap Patriark dan tunjukkan plakat Akademi Kekaisaran kalian, mungkin ia akan membantu kalian, katanya lagi. Fang Yuan dan Xiao Yue menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, sehingga penjaga tersebut terkejut melihatnya, karena tidak biasanya murid-murid Akademi Kekaisaran mau bersikap rendah hati begini. Sepertinya tidak ada yang mengejar kita, GG. Bisik Xiao Yue dengan senyum manisnya. Mudah-mudahan saja perjalanan kita berjalan lancar, sahut Fang Yuan memperlambat laju kuda silumannya sembari memperhatikan di mana penginapan yang dimaksud oleh penjaga gerbang kota Yewang tadi. Tak berselang lama, mereka menjumpai penginapan berlambang ayam jantan dan sepertinya penginapan itu juga merangkap sebagai restoran di lantai dasarnya. Di sebelah penginapan tersebut juga terparkir beberapa kuda siluman, yang berarti ada beberapa pelancong yang beristirahat di penginapan ini. Selamat datang tuan muda serta nona muda di penginapan dan restoran ayam jago. Sapa pria sepuh sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan dan Xiao Yue turun dari punggung kuda, kemudian menangkupkan tinju juga untuk menunjukkan rasa hormat pada pria sepuh tersebut. Apakah penginapan menyediakan perawatan untuk kuda siluman? Tanya Fang Yuan, karena tidak ingin kuda silumannya kelelahan karena tidak diberikan makan serta istirahat yang cukup. Pria sepuh itu tersenyum dan berkata, kami akan memberikan layanan ekstra untuk kuda siluman tuan muda, tetapi tuan muda akan dikenakan biaya 50 keping perak. Fang Yuan memberikan 1 keping emas dan berkata, simpan saja kembaliannya hehehe. Fang Yuan tertawa pelan, sehingga wajah pria sepuh tersebut langsung sumringah dan langsung membawa kuda siluman ke kandang yang disediakan penginapan ayam jago. Para pengunjung yang makan di restoran langsung menatap keduanya dan menduga-duga keduanya adalah murid Akademi Kekaisaran. Xiao Yue dan Fang Yuan mengenakan penutup wajah, bahkan Fang Yuan juga mengenakan topi caping yang telah lama tidak ia pakai, sehingga penampilan keduanya tampak misterius dan membuat para pengunjung penasaran dari klan besar mana mereka berasal. Apakah masih ada kamar kosong? Tanya Fang Yuan pada kasir yang duduk di dekat pintu. Wanita cantik yang sedang sibuk menghitung uang pendapatan hari ini, langsung menoleh pada sumber suara yang bertanya padanya. Dia terkejut, keduanya masih menutup wajah, sehingga ia mengerutkan kening, karena penginapan ayam jago tidak menerima pelanggan seperti ini. Apakah kalian belum pernah ke sini? Penginapan kami tidak bisa menerima pelanggan yang... Tiba-tiba Fang Yuan membuka penutup wajahnya dan meletakkan 1 keping emas di atas meja, sehingga wanita itu terkejut melihat wajah yang sangat tampan di hadapannya itu, bahkan jauh lebih tampan dari tuan muda klan San yang menjadi pria tertampan di kota Yewang. Ternyata dunia sungguh luas sekali, kata wanita cantik yang belum pernah meninggalkan kota Yewang tersebut, sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya karena tidak memahami ucapannya itu. Apakah kami bisa memesan kamar dengan ini? Tanya Fang Yuan lagi. Ini. Maksud tuan muda? Anda membayar 1 keping emas dan kami tidak perlu menanyakan identitas kalian. Wanita itu bertanya ulang, karena merasa pemuda tampan ini ingin menyogoknya. Iya.
Sahut Fang Yuan, merasa tidak nyaman terlalu lama berada di meja kasir, karena banyak pengunjung yang memperhatikan mereka. Tentu saja boleh, tetapi kami hanya memiliki satu kamar saja, sela pria berusia 40-an tiba-tiba mendekati mereka. Tapi mereka tidak mau mengungkapkan identitas mereka, ayah. Sahut wanita cantik tersebut. Ada beberapa pihak yang tidak bisa kita singgung, Nier. Lagi pula tuan muda sudah sangat baik memberikan 1 keping emas, padahal biaya sewa kamar cuma 300 perak saja. Ayah wanita cantik tersebut memberikan penjelasan, sehingga Fang Yuan sangat senang mendengarnya. Wanita cantik itu langsung memberikan kunci bernomor 25 dan berkata, kamar tuan muda berada di lantai atas. Semoga tuan muda dan nona muda merasa nyaman tidur di penginapan sederhana kami. Dia menundukkan wajahnya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Fang Yuan menerima kunci kamar tersebut dan melambaikan tangan, kemudian langsung menuju lantai atas tanpa makan malam lebih dulu, karena ia tidak ingin identitas Xiao Yue diketahui oleh para pengunjung, sehingga menimbulkan keributan dari laki-laki hidung belang yang tertarik dengan kecantikannya. Bagaimana pendapat Anda tentang mereka, Patriark? Sapa pemilik penginapan pada Patriark klan San yang sedang makan malam di lantai dasar penginapan ayam jago tersebut. Aku merasa mereka berasal dari klan besar dan menjadi murid Akademi Kekaisaran Jingzi, tetapi yang membuatku heran di mana Diaken yang menjaga murid laki-laki itu. Karena biasanya murid dengan basis kultivasi ranah penempaan tubuh dikawal oleh Diaken Akademi Kekaisaran, apa wanita itu yang menjadi pelindungnya? Patriark klan San berspekulasi. Ternyata dugaanku benar. Mereka berasal dari klan besar, sahut pemilik penginapan yang merasa langkah yang ia buat sudah tepat untuk membiarkan Fang Yuan dan Xiao Yue menginap tanpa harus menunjukkan identitasnya. Hanya ada 1 kasur dalam kamar nomor 25 tersebut, tetapi itu tak masalah karena Fang Yuan dan Xiao Yue adalah pasangan yang telah menikah, sehingga keduanya langsung rebahan di kasur, walaupun agak sempit. Namun, itu adalah peluang Fang Yuan untuk menggoda istrinya itu. Patriark klan San dan pemilik penginapan yang juga merupakan kultivator mengerutkan kening saat mendengar suara desahan dari lantai atas, karena pendengaran mereka lebih sensitif daripada manusia biasa. Apakah murid-murid zaman sekarang tidak bermoral? Walaupun mereka sepasang kekasih, setidaknya tunggu saat menikah dulu barulah melakukan kegiatan menyenangkan itu. Gumam Patriark klan San tidak selera untuk menghabiskan makanannya dan berniat untuk segera kembali ke kediaman klan San menemui selir kelimanya. Fang Yuan mengeluarkan lotus putih dari cincin dimensinya dan memberikan lotus putih tersebut untuk diserap oleh Xiao Yue. Cukup 1 ronde saja malam ini. Kita harus berkultivasi karena banyak musuh yang mengincar kita. Bisik Fang Yuan di telinga Xiao Yue yang wajahnya langsung memerah, karena itu adalah salah satu area sensitifnya. Xiao Yue mengangguk dan langsung menerima lotus putih tersebut. Dia langsung duduk bersila dan memulai kultivasinya, begitu juga dengan Fang Yuan. Apakah aku jenius terhebat sepanjang masa? Fang Yuan memasuki alam bawah sadarnya dan melatih gerakan kedua jurus pedang meteor yang memfokuskan pada niat pedang dan bila ia berhasil mempraktikkan gerakan ini, maka ia tidak perlu mengeluarkan pedang matahari saat bertarung, kecuali bertemu musuh yang terlalu kuat. Hanya dalam 1 batang dupa saja, Fang Yuan telah memahami gerakan kedua jurus pedang meteor, sehingga ia tersenyum lebar dan merasa tidak ada kultivator yang sehebat dirinya. Di mana hanya dalam sebulan saja telah memahami 2 gerakan jurus pedang meteor yang merupakan gulungan ilmu bela diri kelas mistik. Fang Yuan membuka matanya. Hahaha. Kalau murid-murid Akademi Kekaisaran mengetahui kehebatanku ini,
aku takut mereka akan jatuh pingsan, sungguh bakat yang melawan langit. Gumam Fang Yuan hendak mengambil sumber daya dari kantung penyimpanannya, karena ingin melanjutkan kultivasi. Namun, ia tercengang saat melihat Xiao Yue akan diambang penerobosan kultivasi. Aku meralat ucapanku tadi, ternyata ada yang lebih berbakat dariku. Gumam Fang Yuan, berhenti berkultivasi dan memutuskan mengamati proses penerobosan kultivasi Xiao Yue. Saat ini adalah saat yang paling krusial dan bila ada yang mengganggu proses penerobosan kultivasi itu, maka itu bisa menggagalkan penerobosannya dan yang paling fatal adalah meridian serta dantiannya akan rusak, sehingga ia akan menjadi sampah yang tak berguna. Seandainya penerobosan kultivasi ini dilakukan di Akademi Kekaisaran, maka Fang Yuan tidak perlu khawatir ada yang mengganggu, karena pihak Akademi Kekaisaran akan menghapus basis kultivasi bagi murid yang mengganggu proses penerobosan kultivasi murid lain. Namun, saat ini mereka ada di Kekaisaran Jingzi, pasti ada pihak-pihak nakal yang mencoba mengganggu proses penerobosan Xiao Yue, makanya Fang Yuan harus bersiap-siap untuk melawan para parasit tersebut. Malam yang penuh bintang di atas kota Yewang tiba-tiba berubah menjadi gelap, sehingga para anggota klan San yang berpatroli merasa keheranan melihat fenomena alam ini. Apakah ada yang sedang menerobos kultivasi? Mungkin salah satu dari murid-murid klan kita. Mudah-mudahan saja itu adalah anakku, hehehe. Ngimpi kamu, anakmu itu adalah sampah yang tidak berguna. Apa kau bilang? Sini kupotong lidahmu itu. Anggota klan San yang sedang berpatroli itu akhirnya bertengkar gara-gara menebak siapa yang sedang melakukan terobosan kultivasi di kota kecil Yewang tersebut. Fang Yuan menempelkan tangannya pada punggung Xiao Yue, agar aliran listrik 500 juta volt dari sambaran petir ilahi tersebut mengalir padanya juga, karena ia ingin menempa fisiknya agar lebih kuat dan bisa mengalahkan lawan yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari ranah Tianzun. Duar. Sambaran petir ilahi pertama melesat dengan kecepatan cahaya dan langsung menyambar Xiao Yue serta Fang Yuan yang langsung merasa tulang di dalam tubuhnya seperti retak saja. Patriark klan San keluar dari kediamannya dan memperhatikan kemana sambaran petir tersebut pergi. Ternyata sumbernya ada di penginapan ayam jago. Apakah yang sedang beruntung itu adalah salah satu dari dua murid Akademi Kekaisaran Jingzi tadi? Tebaknya dan tiba-tiba ia merasakan ada orang-orang bodoh yang ingin mengganggu proses penerobosan tersebut. Hehehe. Mereka pasti ingin merampas kantung penyimpanan kultivator yang sedang menerobos itu, tetapi itu sama saja mencari kematian, karena murid-murid Akademi Kekaisaran adalah monster yang tidak bisa digapai oleh ahli bela diri jalanan seperti mereka. Patriark klan San menyesalkan tindakan ceroboh mereka itu. Patriark, apakah kita mengambil kesempatan ini untuk merampas kantung penyimpanan kultivator yang sedang menerobos itu? Tiba-tiba seorang anggota klan San menghampirinya, karena ia melihat sambaran petir mengarah ke penginapan ayam jago, yang berarti yang sedang menerobos kultivasi tersebut adalah pelancong dan bukan anggota klannya. Patriark klan San menatap tajam pada anggota klannya itu dan berkata, apakah kamu ingin klan San kita ini dimusnahkan? Dasar bodoh. Maaf Patriark. Aku berpikir terlalu pendek, sehingga setan dalam hatiku tergerak untuk melakukan tindakan serakah. Anggota klan San tersebut langsung bertekuk lutut memohon ampunan. Cih, katakan pada seluruh anggota klan San jangan ada yang mendekati penginapan ayam jago, kalau bisa halau saja para tikus yang hendak mendekati penginapan ayam jago itu. Namun, bila tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, cukup katakan bahwa yang sedang menerobos kultivasi adalah murid Akademi Kekaisaran Jingzi, agar mereka tidak melakukan tindakan bodoh.
seru Patriark klan San sembari memasuki kediamannya. 20 mil dari kota Yewang, salah satu anggota assassin klan He ikut memperhatikan jumlah sambaran petir ilahi yang muncul di sana. Ada 6 sambaran petir ilahi, berarti yang sedang menerobos kultivasi tersebut adalah ranah alam langit ke ranah alam roh, sedangkan informasi yang diberikan oleh Tuan Muda He. Ratu kami itu berada di ranah alam langit. Apa mungkin dia yang sedang menerobos kultivasi tersebut? Anggota assassin itu menebak-nebak. Ah, coba aku lihat saja. Kalau bukan dia yang menerobos, maka aku akan merampas kantung penyimpanannya, hehehe. Niat serakah terlintas di pikirannya. Xiao Yue membuka matanya dan merasa kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Inikah ranah alam roh itu? Xiao Yue tersenyum bahagia. Dia kemudian menoleh ke belakang dan langsung melompat dari tempat tidur, karena tiba-tiba ada laki-laki bertubuh gosong di belakangnya. Apakah kamu itu Yuan Gege? Selidik Xiao Yue karena merasa bentuknya tubuhnya sangat familiar. Fang Yuan tidak menjawab, ia langsung menuju kamar mandi dan satu tarikan nafas saja ia telah keluar kembali sembari berkata, teganya dirimu Yuer tidak mengenali babang tampan ini. Fang Yuan berpose ala binaragawan. Xiao Yue mengerutkan keningnya dan memeriksa cincin dimensinya apakah ada sumber daya yang bisa menunjang kultivasi suaminya itu, karena selama ini selalu Fang Yuan saja yang membantunya, sementara ia hanya bisa memberikan belayan manja saja. Fang Yuan tahu apa yang sedang ia pikirkan dan berkata, tidak perlu khawatirkan aku. Bukankah kamu sudah tahu kalau suamimu ini adalah laki-laki terkuat di alam semesta? Fang Yuan bercanda dan mengeluarkan lotus putih lagi. Xiao Yue terkejut melihatnya dan berkata, simpan saja Gege untuk dibuat menjadi pil penyembuhan atau pil jiwa surgawi saja. Xiao Yue merasa satu lotus putih tidak akan cukup untuk melakukan terobosan ke ranah alam inti jiwa. Namun, sayang sekali cincin dimensinya hanya berisi pil dan sumber daya khusus roh beladiri bertipe S saja, sehingga ia tidak bisa membantu Fang Yuan gegenya. Satu mungkin kurang, bagaimana kalau coba 2 lotus putih saja dan gunakan pil roh untuk memperkuat roh beladirimu juga. Jangan sia-siakan kesempatan ini Yuer, kita sedang diincar banyak pihak sekarang dan kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri di masa depan, karena bisa saja kita dikepung oleh musuh kuat dan dibutuhkan kolaborasi kita berdua untuk melawannya. Fang Yuan tersenyum dan mendekati Xiao Yue. Jangan hanya di tempat tidur saja kita bekerja sama dengan baik, godanya lagi, sehingga wajah Xiao Yue memerah. Ambil ini. Fang Yuan menyerahkan 2 lotus putih dan langsung keluar dari jendela, ia menuju atap penginapan ayam jago, karena merasa ada aura pembunuh yang mendekat, itu pasti orang-orang yang ingin mengganggu proses penerobosan kultivasi Xiao Yue. Berapa banyak sih lotus putih milik GG, sehingga membiarkan diriku menghambur-hamburkan sumber daya mahal ini. Gumam Xiao Yue menghela nafas dalam-dalam, karena percobaan kedua itu belum tentu berhasil, padahal kalau dijual 2 lotus putih ini bisa menghasilkan lebih dari 2 juta keping emas. Kedatangan pengganggu. Bos. Aku merasa petir ilahi itu menyambar ke arah penginapan ayam jago. Seru anggota bandit yang biasa berkeliaran di kota Yewang dan merampas harta milik para pelancong. Tapi kita terlambat, karena proses penerobosan kultivasinya telah selesai. Sahut bos bertubuh besar dan hanya memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Huang saja, tetapi ia bisa mengalahkan lawan yang memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian, karena memiliki fisik yang kuat seperti Fang Yuan. Ah, sangat disayangkan kita tidak bisa menggagalkan penerobosan kultivasi ranah alam roh tersebut,
Kata anak buahnya yang menduga kultivator tersebut pasti memiliki sumber daya yang banyak dan berasal dari klan besar, sehingga berani melakukan terobosan kultivasi di kota kecil ini tanpa takut ada yang mengganggunya. Bandit tersebut ingin berbalik badan mencari mangsa lain, tetapi tiba-tiba sambaran petir ilahi kembali muncul ke penginapan ayam jago, sehingga mereka sangat terkejut, karena baru kali ini melihat ahli bela diri melakukan terobosan kultivasi 2 kali dalam 1 malam, padahal kultivator lain membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk meningkatkan 1 tingkat basis kultivasinya. Dia itu pasti monster. Kalau kita berhasil membunuhnya dan memberitahu klan yang menjadi musuh klannya, maka kita pasti akan diberikan hadiah besar sih hahaha. Bos bandit tersebut tertawa terbahak-bahak. Ayo semua. Kita ambil panen besar, kalau dia wanita, maka malam ini kita bisa bersenang-senang sampai bosan sebelum membunuhnya. Seru bos bandit tersebut menjulurkan lidahnya. Belasan anggota bandit tersebut segera melompat dari atap-atap rumah penduduk kota Yewang seperti ninja saja dan tujuan mereka adalah penginapan ayam jago. Sanduan, anggota klan San yang berpatroli malam, melihat bandit yang selalu meresahkan kota Yewang tersebut sedang menuju arah kultivator yang sedang melakukan penerobosan kultivasi, sehingga ia mencoba menghentikan langkah mereka, karena patriark klan San telah memberikan perintah pada seluruh anggota klan San untuk menghindari gangguan pada murid Akademi Kekaisaran Jingzi tersebut. Sial. Mereka cepat sekali dan aku harus meminta bantuan pada yang lain, karena aku tidak akan bisa mengalahkan bos bandit itu, yang terkenal dengan tubuhnya yang sangat kuat. Gerutu Sanduan memperhatikan jalanan, apakah ada anggota klan San lain di sekitarnya. Fang Yuan tersenyum menatap orang-orang bodoh yang mendekatinya itu. Hei, bocah. Jangan halangi jalan kami. Seru salah satu anggota bandit. Fang Yuan menyilangkan kedua tangannya di dada dan menyeringai menatap mereka, sehingga para bandit itu merasa Fang Yuan sedang mengejek mereka. Bos bandit mendekati Fang Yuan dan berkata, "Bocah songong sepertimu tidak akan mengerti betapa kejamnya alam liar, karena dirimu terlalu dimanja oleh klanmu." Dia langsung menarik kapak besar yang menjadi senjata andalannya, karena dia tidak mau meremehkan kekuatan Fang Yuan, yang memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian dan kemungkinan besar pemuda ini memiliki ilmu bela diri kelas mistik atau mungkin lebih tinggi, mengingat ia kemungkinan besar berasal dari klan besar. Fang Yuan memasang ekspresi wajah cemas dan berkata, "Tolong ampuni aku bos dan jadikan aku sebagai anak buahmu." Fang Yuan berusaha menahan tawa, karena baru kali ini ada bandit rendahan yang berani menggertaknya, padahal sekelas patriark klan kecil saja ketakutan saat melihat basis kultivasinya yang tergolong dalam kelas murid berbakat tinggi yang kebanyakan berasal dari klan besar. Bos bandit itu menatap jijik pada Fang Yuan dan berkata, "Kalian ganggu temannya yang sedang menerobos kultivasi itu dan anak bau kencur ini. Hehehe, serahkan saja padaku." Dia tertawa cekikikan menatap pemuda tampan yang sedang ketakutan menatapnya itu. Belasan anak buahnya segera melewati Fang Yuan dan hendak melompat ke arah penginapan ayam jago. Namun, tiba-tiba api berbentuk pedang melesat menabrak tubuh belasan anggota bandit tersebut dan dada mereka semua berlubang seperti meleleh saja. "Apa? Siapa yang melakukan itu?" Bos bandit terkejut dan memperhatikan sekitarnya. Ia tidak curiga pada Fang Yuan, karena ranah penempaan tubuh tahap Tian tidak mungkin bisa menggunakan niat pedang seperti ini dan niat pedang ini mengandung ki api. Apa mungkin Pak Tua Patriark Klan San yang melakukan ini? Gumam bos bandit menatap ke arah kediaman Klan San yang berada di sebelah penginapan ayam jago. Sanduan berhasil menyusul para bandit tersebut dan terkejut melihat mereka telah tergeletak di jalanan,
Yang membuatnya heran adalah mereka memiliki lubang di dada dan sepertinya dilakukan dengan sangat cepat, sehingga mereka tidak bisa mengelak. Fang Yuan menatap anggota klan San yang sedang memeriksa tubuh anggota bandit yang ia bunuh dan berkata, "Apakah Tuan yang telah menyelamatkan diriku?" "Terima kasih Tuan dan tolong tangkap pria jelek ini, dia berusaha melecehkan diriku." Bos bandit tersebut mengerutkan keningnya. "Hei, bocah sialan. Aku tidak tertarik dengan laki-laki," umpatnya, kesal mendengar fitnah yang dilontarkan oleh Fang Yuan yang awalnya ingin menjadi anak buahnya. Saat petugas keamanan dari klan San datang, ia langsung berpaling darinya. Bos bandit tersebut tidak peduli lagi siapa yang telah menolong Fang Yuan. Ia harus membunuhnya agar bisa membalaskan kematian anak buahnya. Bos bandit mengayunkan kapak besar itu ke arah Fang Yuan yang langsung mundur selangkah, sehingga tebasan bos bandit tidak mengenainya. Sanduan yang juga memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian tersebut segera melompat ke atas atap rumah penduduk untuk menolong Fang Yuan. Dia tidak ingin murid Akademi Kekaisaran Jingzi mati di kota Yewang dan mengakibatkan klan San dihukum oleh pihak Akademi Kekaisaran atau klan besar, asal pemuda itu. Gerakan pertama jurus pedang bila angin. Sanduan mengayunkan pedangnya yang merupakan pedang biasa, sehingga energi spiritual yang dihasilkan dari jurus pedang bila angin itu tidak terlalu bagus, karena hanya melukai sedikit tubuh bos bandit yang terkenal memiliki fisik yang sangat keras tersebut. "Aku merasa seperti menebas babi dengan golok tumpul saja, sehingga hanya meninggalkan sedikit luka goresan." Sanduan merasa panik dan mundur beberapa langkah, karena bos bandit langsung menatap tajam padanya. "Anak muda, segera kabur ke kediaman klan San dan minta patriark untuk membantuku," seru Sanduan pada Fang Yuan. Bos bandit segera berbalik badan dan mengabaikan Sanduan, karena tebasan pedangnya hanya meninggalkan luka goresan saja, sehingga ia lebih mementingkan untuk membunuh pemuda yang kemungkinan besar adalah anggota klan besar tersebut. Dia tidak boleh berlama-lama di sini, karena sebentar lagi rekan pemuda ini akan selesai melakukan terobosan dan bila itu sampai terjadi, maka tamatlah riwayatnya. "Ah, tidak." Sanduan cemas melihat kapak besar bos bandit tersebut telah berayun menuju wajah Fang Yuan yang terlihat tenang dan tidak panik dengan serangan bos bandit itu. Sanduan ingin mengejar bos bandit itu, tetapi tiba-tiba niat pedang hampir mengenai pelipis matanya. Namun, niat pedang tersebut segera menghilang dan ia merasa detak jantungnya berhenti untuk sesaat, karena mengira akan bertemu dengan Dewa Kematian. Tubuh bos bandit langsung ambruk di hadapan Sanduan, dengan kematian yang sama seperti yang lain, di mana dada mereka berlubang seperti meleleh saja. Fang Yuan mengambil kantung penyimpanan bos bandit dan kapak besar miliknya. Kemudian Fang Yuan tersenyum menatap Sanduan dan segera melompat ke penginapan ayam jago, karena sambaran petir ilahi telah berhenti menyambar dan ia tak sabar ingin melihat apakah Xiao Yue berhasil menerobos kultivasi ke ranah alam inti jiwa. Sanduan akhirnya kembali sadar dan ingin menyapa Fang Yuan, tetapi pemuda itu telah pergi. "Ah, bagaimana caraku menjelaskan apa yang terjadi di sini pada Patriark?" Sanduan menurunkan tubuh bos bandit dari atap rumah penduduk dan tak berselang lama anggota klan San lainnya datang menghampirinya. "Ini bos bandit paling dicari di kota Yewang." Rekan-rekannya terkejut. "Selamat Saudara Duan, Anda berhasil mengalahkan mereka dan kamu pasti mendapatkan hadiah besar, karena bounty, hadiah kepala bos bandit ini mencapai 100 keping emas," kata rekannya lagi. Sanduan tersenyum dan langsung mengklaim kalau dia sebenarnya bekerja sama dengan ahli bela diri misterius untuk mengalahkan bos bandit. Namun,
Sayang sekali ahli bela diri misterius itu mengalami luka parah dan segera meninggalkan tempat itu untuk segera mengobati lukanya. Dengan rekayasa kasus ini, maka ia akan mendapatkan hadiah 100 keping emas dan itu merupakan jumlah yang sangat besar baginya. Fang Yuan masuk lagi ke kamar nomor 25, penginapan ayam jago tersebut dan Xiao Yue telah menyambutnya dengan senyuman hangat, karena ia telah berhasil menerobos ke ranah alam inti jiwa. Bagaimana seniormu ini? Hebat bukan? Xiao Yue bercanda pada Fang Yuan yang langsung berwajah masam karena telah tertinggal jauh dari Xiao Yue. Fang Yuan berdehem dan berkata, jangan berpose begitu, membuatku ingin menerekammu saja. Canda Fang Yuan, sehingga Xiao Yue memasang ekspresi wajah cemberut, karena ia tidak mengenakan pakaian sejak tadi. Xiao Yue langsung pergi ke kamar mandi, sedangkan Fang Yuan berpikir apakah Xiao Yue masih bisa naik tingkat kultivasi bila mengkonsumsi sisa lotus putih. Namun, untuk naik ke ranah alam utusan dewa pasti membutuhkan energi spiritual yang jauh lebih banyak saat menerobos kultivasi ke ranah alam inti jiwa. Tak lama kemudian Xiao Yue keluar dari dalam kamar mandi dan ia mengenakan hanfu putih yang membuatnya tampak sangat cantik, seperti Dewi Chang'e saja. Kalau mengkonsumsi lotus putih lagi, apakah Yue masih bisa naik ke ranah alam utusan dewa? Tidak, ya. Fang Yuan bertanya sembari menarik Xiao Yue ke pangkuannya. Aku rasa itu sangat sulit GG, karena tadi saja Yue harus menggunakan puluhan pil dan beberapa sumber daya dari cincin dimensinku untuk memaksa melakukan terobosan ke ranah inti jiwa, sahut Xiao Yue sembari mengeluarkan beberapa potong kue dari kantung penyimpanannya. Bukankah lebih baik berkultivasi menyerap ki saja? Karena saat ini Dantian Yue seperti wadah kosong saja, karena semua energi spiritual telah digunakan untuk melakukan penerobosan kultivasi tadi. Katanya lagi melahap habis kuenya tanpa bertanya pada Fang Yuan yang berharap diberikan beberapa potong juga. Namun, melihat istrinya yang kelaparan itu, ia lebih memilih menahan lapar saja hingga besok pagi. Tak perlu khawatir Yue. Aku masih menyimpan 9 lotus putih lagi, karena saat di hutan berkabut, aku mendapatkan 13 lotus putih dan menjualnya satu serta telah kamu gunakan 3 untuk melakukan terobosan kultivasi tadi, kata Fang Yuan sembari berpikir bila dari ranah alam langit ke ranah alam roh hanya butuh 1 lotus putih saja, sedangkan ke ranah alam inti jiwa butuh 2 lotus putih ditambah banyak sumber daya lainnya dari cincin dimensi Xiao Yue. Maka kemungkinan bila dikuadratkan, maka menjadi 4 lotus putih tetapi kemungkinan itu masih kurang, maka ditambah 2 kali lipat saja. Kemungkinan berhasilnya adalah 55%. Yuan GG sedang berpikir apa? Xiao Yue mengerutkan keningnya, karena Fang Yuan senyum-senyum sendiri menengadah menatap lentera yang digantung di langit-langit kamar mereka itu. Entah kenapa, suamimu ini sangat pintar hari ini hehehe. Fang Yuan tertawa pelan dan mengeluarkan 8 lotus putih. Sekarang kamu harus menerobos kultivasi ke ranah alam utusan dewa. Seru Fang Yuan meletakkan lotus putih itu ke hadapan Xiao Yue. Ini. Xiao Yue tak menyangka suaminya itu akan memberikan sumber daya mahal itu, padahal kemungkinan berhasil melakukan terobosan kultivasi lagi sangat kecil, mengingat dalam catatan sejarah, tidak ada yang melakukan terobosan kultivasi 3 kali berturut-turut, bahkan 2 kali saja tidak ada dan kemungkinan besar baru dirinya sajalah yang menjadi pelopornya. Sudahlah cepat buka pakaianmu. Seru Fang Yuan dengan senyum menggoda, tetapi Xiao Yue sudah kebal dengan godaan seperti itu, sehingga ia langsung duduk bersila dan memegang lotus putih untuk mulai menyerapnya, sedangkan Fang Yuan segera duduk di belakang Xiao Yue dan bersiap menerima aliran listrik 1 miliar volt dari sambaran petir ilahi untuk menempa fisiknya.
Patriark klan San mengumpulkan para penatua, karena tindakan murid yang kemungkinan besar adalah anggota klan besar itu telah membuat heboh kota Yewang. Para ahli bela diri dari berbagai klan pasti akan segera mengirim mata-mata mereka untuk menyelidiki siapa yang telah melakukan terobosan kultivasi yang menentang langit tersebut, karena telah muncul 3 periode sambaran petir ilahi dalam jarak waktu yang berdekatan dan dilakukan oleh satu orang saja. Kalau berita ini tersebar ke benua tengah, maka sekte-sekte di sana akan segera mengirim utusan untuk merekrut kultivator tersebut, bahkan bisa menimbulkan perselisihan di antara para entitas terkuat di dunia tersebut. Kita harus memperketat penjagaan kota Yewang. Jangan sampai ada penyusup seperti bandit tadi yang mengganggu proses penerobosannya, usul salah satu penatua yang memiliki basis kultivasi ranah alam roh. Betul, kita juga harus mengirim pesan pada Akademi Kekaisaran Jingzi agar datang menjemput mereka, karena pasti banyak pihak yang akan menargetkan mereka. Kalau kita menjalin hubungan baik dengan kultivator ini, maka klannya mungkin akan memberikan kompensasi bagus untuk klan San kita. Sahut penatua lainnya. Patriark klan San berpikir usulan mereka benar juga, sehingga ia langsung memerintahkan para penatua menjaga penginapan ayam jago, sedangkan anggota klan San lainnya berjaga di gerbang masuk kota. Hesuan anak buah bos assassin klan He Tian akhirnya sampai di depan gerbang masuk kota Yewang. Ia tidak menyangka ada kultivator berbakat tinggi di kota kecil ini, karena bakatnya sangat menentang surga, melakukan terobosan kultivasi 3 kali berturut-turut. Buka gerbangnya, seru Hesuan yang datang menunggangi kuda siluman tersebut. Siapa? Perintah Patriark klan Sen, kota Yewang tidak akan menerima tamu hingga besok pagi. Sahut anggota klan San yang berjaga di gerbang masuk kota Yewang tersebut. Hesuan adalah assassin yang berpengalaman, dan untuk melewati penjagaan lemah begini ia sebenarnya hanya butuh 1 gerakan tangan saja. Namun, ia merasa utusan klan besar terdekat akan segera menyusul ke kota Yewang ini juga, sehingga ia mengeluarkan token komandan 7 brigade berkuda Kekaisaran Jingzi. Apakah kalian ingin melakukan pemberontakan? Ancam Hesuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Para anggota klan San yang menjaga gerbang masuk kota Yewang tersebut langsung ketakutan dan membuka pintu masuk, sedangkan salah satu di antara mereka langsung pergi melapor pada Patriark klan San bahwa ada utusan Kekaisaran Jingzi yang memaksa masuk ke dalam kota Yewang. Sambaran petir ilahi terakhir telah berhenti dan jumlahnya adalah 8 kali yang menandakan kultivator tersebut berhasil menerobos kultivasi ke ranah alam utusan dewa. Patriark gawat. Anggota klan San datang dengan tergesa-gesa. Utusan kekaisaran memaksa masuk dan dia tidak mengatakan tujuannya, sehingga kami curiga ia penasaran dengan kultivator yang sedang menerobos kultivasi ini. Katanya lagi. Patriark klan San terkejut mendengarnya, karena tak menyangka pihak Kekaisaran Jingzi sangat cepat merespon pesan yang ia kirim. Biarkan ia masuk dan jangan pernah mengusiknya, katanya lagi sembari meminta para penatua menjauh dari penginapan ayam jago. Hesuan tersenyum lebar saat kuda silumannya berhenti di depan penginapan ayam jago dan ia mendapatkan informasi dari penjaga gerbang masuk kota Yewang, bahwa kultivator yang sedang menerobos kultivasi tersebut adalah seorang pria dan wanita yang kemungkinan berusia 17 hingga 19 tahun yang ciri-cirinya mirip dengan target yang sedang ia buru, sehingga ia langsung mengirim pesan pada rekan-rekannya untuk segera menuju kota Yewang. Episode sebelumnya, kedatangan pengganggu. Episode berikutnya, Hesuan sang assassin.